Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Pratama dan anggota kelompok saya ada Dea Putri Olivia dan Adinda Inaya Salwa. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil wawancara kami dengan narasumber petani karet yang ada di desa ini. Baiklah, sebelum saya buka, izinkan saya memberikan sedikit pantun pembuka. Macam mana awak nak mandi? Banyaklah bila daripada bulu. Macam mana awak nak jadi? Banyak yang nega daripada yang nyuruh. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Adinda Inaya Salwa. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan memulai presentasi ini dengan pengertian pemasaran. Secara umumnya, pemasaran itu adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok dengan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa, mulai dari produsen sampai konsumen. Pengertian pemasaran ini juga disampaikan oleh beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Diana dan juga menurut Laksana. Kemudian, ada fungsi dari manajemen pemasaran. Fungsinya itu dimulai dari planning atau perencanaan, di mana di dalam planning itu ada mengembangkan rencana strategi dan mengembangkan rencana pemasaran. Tujuan adanya perencanaan itu adalah yang pastinya meniadakan atau menghilangkan yang namanya ketidakpastian pada masa yang akan datang bila ada situasi maupun kondisi yang timbul di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan yang tidak menentu. Untuk tujuan-tujuan lainnya, itu dengan adanya perencanaan, maka tujuan perusahaan pun dapat terarah dan terfokuskan dengan baik. Lalu, ada namanya implementasi atau penerapan. Namun, definisinya dalam fungsi manajemen itu ialah mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Nah, dalam implementasi fungsi manajemen itu ialah menjalankan rencana-rencana. Kegiatan pengubahan manajemen pemasaran itu ada dua, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian strategik. Pengendalian operasional itu tujuannya memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Nah, kalau pengendalian strategik maksudnya adalah strategi pemasaran yang dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat dan setiap perusahaan harus secara periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan. Itulah presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tanaman karet. Nah, tanaman karet adalah tanaman getah-getahan. Dinamakan demikian karena golongan ini mempunyai jaringan tanaman yang mengandung banyak getah. Dan getah tersebut mengalir keluar apabila jaringan tanaman dilukai atau terlukai. Narasumber kami kali ini adalah Bapak Sulaiman yang beralamat di Desa Bakung, Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi. Beliau saat ini sudah berusia sekitar 38 tahun. Beliau bertani karet kurang lebih sudah sekitar 8 tahunan. Beliau memulai bertani karet sejak tahun 2015 lalu dan sampai sekarang beliau masih bertani karet. Beliau memilih bertani karet karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dari keluarga beliau. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dea Putri Olivia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara kami mengenai pemasaran produk komoditas pertanian karet di Desa Bakung, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang kami dapatkan dari narasumber kami yaitu Bapak Sulaiman. Kebun karet Bapak Sulaiman ini merupakan kebun karet milik pribadi dengan luas lahan 1 hektar. Nah, untuk 1 hektar luas lahan ini dapat menghasilkan 100 kg per minggunya. Untuk harga pasarannya sendiri terkadang naik dan turun. Untuk sekarang harga per kilonya Rp8.000 dan ini merupakan harga yang tertinggi. Nah, untuk rantai pemasarannya itu dijual dengan orang yang datang dan mau menerima karet tersebut. Nah, jika sekarang kita berencana ingin menanam karet, modal yang dikeluarkan dari awal sampai panen itu kurang lebih mencapai ratusan juta per hektarnya dikarenakan kita harus membeli lahan dan bibit. Nah, untuk bibit yang digunakan Bapak Sulaiman ini merupakan bibit biasa atau bibit liar. Bapak Sulaiman ini menanam karet tidak perlu menggunakan pupuk.
Yang penting tempat sekelilingnya bersih. Bapak Sulaiman ini tidak memiliki tenaga kerja. Dia hanya menyadap karetnya seorang diri dikarenakan lahannya hanya 1 hektar. Teknologi yang digunakan Bapak Sulaiman ini masih tradisional atau masih manual. Nah, Bapak Sulaiman ini selalu menyadap karetnya setiap hari, yaitu pada pagi hari. Dan penyadapannya itu hanya bisa 1 hari 1 kali untuk 1 pohonnya. Nah, untuk kualitas produk karet tahun ini menurun daripada tahun sebelumnya. Dan untuk hasil panennya itu juga menurun, lebih banyak tahun sebelumnya daripada tahun ini. Nah, untuk resiko bertani karet ialah apabila harga karet turun drastis dan bisa juga tidak terjual. Harapan Bapak Sulaiman ke depannya sebagai petani karet ialah harga karet naik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari hasil wawancara petani karet di Desa Bakung dapat disimpulkan bahwa petani yang kami wawancarai hanya memiliki luas lahan 1 hektar. Oleh karena itu, petani tersebut hanya dapat menjual hasil panen karetnya kepada pengumpul saja dan tidak dapat dijual ke pabrik. Hal itu disebabkan karena hasil panen karet untuk luas lahan 1 hektar hanya mencapai 100 kilo per minggu. Demikian itu yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.